Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Perpulungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan ta ope si dengkerkan kesimpulan PJJ ta. Mari si pino lebih gegeh man Tuhan ras kita ertoto kita. Bapa kami si kundul ibas kini rajaan surga, Bapa si melias, Bapa si mada kegeluhan kami ibas camber ngienda Tuhan, reh kami kerina anak-anak ndu. Secara khusus kami ngawani perpulungan di tengah-tengah gereja ndu runggun GWKP Tangerang. Ngatakan bujur kami man badu Tuhan. Sebab ibas krina kecibal ras perdalanan kegeluhan kami ibas paksa gundari. Idah kami kelengatendu tetap nemani kami. Itu kutegundu kami, itu tumpak-tumpak ndu kami Tuhan.
Bagim Bapa beringinda piate kami nengkahkan kata Tuhan ibas kesimpulan perpulungan jabu-jabu kami. Mari Bapa kam si ngajari kami, sebab itah kami krina kami si pulung endah. Anak-anak ndu ipulung kami tengah jabu kami sekalak-sekalak terbatas kel pemahaman kami karena kata ndu Tuhan. Beri kuasa kusah ndu si badia si ngajari kami krina lalu bagi karena kata ndu si dengkahkan kami ngasup kami ngangkaisa. Bagi pe Bapa man kami anak ndu si peseh kata ndu kam si ngajari kami. Mari kesah si badia ngerana kam arah kami. Pakaikan kami enda anak ndu hanya sebatas alat ndu. Ngerana kam Tuhan kami nggo sikap bagi kenca. Ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertoto kukam. Amin. Sindras turang perpulungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan ta. Salam, salam sehat. Ya isapa kami kam mejujuah orang tua kami saitun. Salam. Mejujuah mankam mamre, mejujuah mankam krina moria. Bagete mankam krina anak-anak kekelengan kami permata ras KKR. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua dalam sehat, damai dan sejahtera. Perpulungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan ta. Ogen tas kalenda ibuat ibas masmur, ras masmur enda salah sada masmur denden paksa sie ibait Allah. Maka ibas ngoge kalenda masmur 22 ayat sada seh 5 la yogeken kami tapi enda i endeken nora. Mari si bagikan ras-ras. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gembus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersukacita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gembus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersukacita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu, karena perbuatan tanganmu. Bujur. Bagem kata di batan rai singgo sidengkahkan arah
Ndenden Mazmur 22 ayat 1-5. Senina rasturang perpulungan sini kelang Yesus Kristus Tuhan ta, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ada sebuah pertanyaan yang akan kami sampaikan buat kita di dalam memulai kesimpulan perpulungan jabu-jabu ini. Pertanyaannya adalah, ketika kami mengatakan 212 atau 212, apa kira-kira saudara-saudari yang terkasih yang ada di benak atau pikiran kita? Ya, mungkin ada berbagai hal yang ada di benak kita. Tapi yang pasti ini bukan berkaitan dengan ormas, bukan berkaitan dengan Wiro Sableng, tidak berkaitan dengan sebuah mungkin toko serba ada. Tapi 212 di dalam kita Kalakaro 212 emang ada judul lagu si sangat terkenal. Labuhannya bas Kalakaro, tetapi lagu enda terkenal secara doni enda. Eme judulnya Perkuah Ati Simbelin, bahasa Indonesia judulnya Ajaib Benar, dan bahasa Inggris Amazing Grace. Ya, ini sebuah lagu yang dituliskan oleh seorang bangsa Inggris yang bernama John Newton. Ya, ini adalah sebuah lagu ungkapan imannya, ungkapan bagaimana dia merasa Tuhan itu sangat mengasihi dan menyertai dia dalam semua kondisi kehidupannya. Ya, hal ini terjadi sejak dia masuk jadi Angkatan Laut Inggris, kemudian diberangkatkan ke Afrika, dan di Afrika sewaktu dia bertugas dia ditangkap, dan yang menangkap adalah orang yang bekerja untuk menyediakan budak. Dia ditangkap, dan beberapa tahun kemudian ayahnya mencoba mencari dia dan mengirim seseorang untuk mencari dia. Akhirnya ditemukan, dan setelah ditemukan dia dibawa pulang ke Inggris. Di dalam perjalanannya pulang inilah terjadi suatu kejadian yang sangat luar biasa. Kapal yang ditumpanginya sebelum sampai di Inggris, di tengah perjalanan kapalnya dihantam badai yang luar biasa. Ya, kira-kira katanya itu di daerah Irlandia. Dia berdoa, hampir kira-kira kisahnya sama dengan Nabi Yunus. Ya, hampir sama kira-kira. Dan dalam kisah itu dikatakan dia tidak tahu bagaimana kapalnya bisa sampai ke darat. Dan setelah itu dalam beberapa tahun dia belajar Alkitab, dia menggali Alkitab, kemudian dia ditakbiskan menjadi seorang pendeta di gereja Anglikan. Dan dalam karirnya dia mencatat dan menuliskan 280 lagu. Salah satu lagu yang dituliskannya adalah Ajaib Benar, Anugerah, Amazing Grace. Ini ungkapan iman. Ya, saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, hari ini juga tema kita adalah mengingatkan itu. Mengingatkan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Ya, itu maka dibuat tema PJJ kita, Rende Beritakan Keleng Ate di Bata. Mazmur 92 adalah suatu mazmur yang sangat istimewa kedudukannya di dalam tradisi bangsa Israel. Itu maka kalau kita baca mazmur ini katanya mazmur Sabat. Artinya setiap hari Sabat mazmur ini pasti dinyanyikan dan mazmur ini dibacakan. Berarti kalau kita hitung minggunya, mungkin satu tahun itu ada kira-kira 52 minggu. Maka setiap minggu dia akan dinyanyikan. Ya, di dalam hari Sabat. Kita tahu Sabat itu adalah di mana hari orang Yahudi, bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Dan pada masa itu Sabat itu hari Sabtu.
Dan kapan ini berubah? Yaitu ketika Yesus bangkit, kita berubah beribadah ke hari Minggu. Itu perubahan. Kira-kira setiap hari Minggu ketika kita beribadah itu diungkapkan. Karena ini adalah ungkapan iman pada saat itu. Apa isinya? Kita dapat lihat, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Apa isinya? Mari kita perhatikan. Ya. Alangkah baik memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, ini dikatakan di sini. Adalah baik. Kenapa baik? Apa rupanya yang dilakukan Tuhan? Yang dilakukan Tuhan itu dapat kita lihat jelas di dalam ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 5. Ya, ayat 3 dan ayat 5. Bahwa dikatakan kasih setia Tuhan itu dari pagi sampai malam itu tetap ada buat bangsa Israel pada saat itu. Walau apapun kondisi situasi hidup bangsa Israel. Artinya kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi kehidupan bangsa Israel. Baik bangsa ini ada dalam situasi sukacita, baik kehidupan bangsa ini dalam situasi sederhana, baik dalam situasi bangsa ini di pembuangan dan hidup dalam kondisi yang sangat berat, kasih setia Tuhan itu tetap hadir 24 jam dari pagi sampai malam dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbuatan-perbuatan tangannya. Ya, jelas sangat banyak perbuatan-perbuatan tangan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari pergumulannya. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Sebagai contoh, bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan dan mengantarkan mereka sampai ke tanah Kanan. Itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Jadi karena perbuatan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, pemazmur mengingatkan bangsa Israel pada saat itu untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu. Ya, ini dia. Nah, jadi dari sini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, pemazmur ingin mengingatkan kita dengan situasi dan kondisi kita saat ini, bahwa Tuhan tetap memelihara kita dalam hidup kita. Terlebih dalam situasi pandemi virus corona ini, Tuhan masih tetap memelihara kita. Tuhan masih tetap mendukung kita, menjaga kita. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Mungkin saat ini hidup kita semua terancam, dan mungkin kondisi terancamnya berbeda-beda, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, saya juga dengar semua situasi kondisi kita. Ada beberapa kita sekarang sudah dirumahkan, ada beberapa sekarang di PHK, ada beberapa tidak lagi bisa berjualan, ada beberapa mungkin tidak lagi memiliki apapun, mungkin bisa tidak memiliki apa yang dimakan. Mungkin bisa situasi seperti itu terjadi. Tapi apakah dengan situasi ini penyertaan Tuhan berhenti? Tidak. Pemazmur mengatakan penyertaan Tuhan itu tetap. Dalam hal apa? Sebagai contoh, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, penyertaan Tuhan itu mungkin kita rasa itu biasa-biasa. Karena sudah sering kita terima setiap hari, kita rasa itu biasa. Ya, sebagai contoh, ada seorang bapak, dia sakit. Dan ketika dia sakit, dia masuk ke rumah sakit. Usianya sudah 75 tahun. Dan ketika dia sakit, sampai rumah sakit, karena sesak bukan karena COVID, dia dipasangi oksigen. Dia jalani perawatan selama 4 hari. Setelah 4 hari, hari kedua oksigennya dicabut. Dan setelah itu diberikan tagihan. Dan di situ tertulis, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selain obat-obatan, harga oksigen yang dia isap, yang dia pakai untuk proses perobatan itu, tertulis harganya di situ hampir 1,5 juta. Apa yang terjadi reaksinya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, reaksinya
adalah dia mengatakan seperti ini, 75 tahun saya hidup, saya tidak pernah diminta bayar oleh Tuhan harga oksigen. Oksigennya tetap tersedia, ada apapun kondisi kehidupan saya. Tetapi begitu saya 4 hari masuk rumah sakit, saya harus bayar 1,5 juta uang oksigen. Ya, kita tidak sadari bahwa setiap hari Tuhan pelihara kita. Walaupun kadang mungkin saat ini hidup kita ada dalam situasi sulit. Ya, mungkin itu yang harus kita jalani. Tapi Tuhan juga memelihara kita. Kenapa? Ya, kita tidak dapat melihat apa ke depan, karena kita tahu bahwa kita hanya sebagian dari hidup kita yang bisa kita lihat. Tapi Tuhan melihat seluruh bagian dari hidup kita yang dipelihara olehnya. Dan ketika Tuhan jadi bagian hidup kita, maka kita juga akan mampu melihat sisi yang lain dari bagian penderitaan kita saat ini. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan sangat mengerti akan kondisi kita dengan keberadaan kita dalam memelihara kita. Karena ada sesuatu hal yang diberikan buat kita bisa membuat kita tidak bersukacita dan kehilangan sukacita dalam hidup kita. Ya, sebagai contoh, saya berikan contoh kedua, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Ada seorang tukang sol sepatu, ya, dia bekerja tukang sol sepatu, tiap hari bernyanyi, lagunya sangat sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Setiap hari itu dinyanyikannya sambil dia mensol sepatu. Datang langganannya, dia berhenti, dan dia itu kira-kira melakukan pekerjaannya di sebuah rumah, di depan sebuah rumah orang yang pada saat itu berada. Ya, dia bernyanyi. Ketika dia bernyanyi, dia tidak hanya menghibur orang yang datang, tapi dia juga menghibur yang punya rumah. Yang punya rumah itu juga gembira. Karena senangnya yang tukang sol sepatu ini menular kepada yang punya rumah, maka punya rumah suatu saat memberikan sebuah amplop yang berisi uang. Tidak banyak Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia kasih 5 juta. Ya. Dia bergembira dan pulang. Besoknya dia bernyanyi, dan sebelum berangkat dia berpikir, di mana disimpan uang ini? Dia simpan di bawah bantal. Dia berangkat bekerja, dan sampai bekerja dia bernyanyi, tapi nyanyinya tersendat karena dia memikirkan uangnya. Bagaimana uang saya? Apakah nanti dicuri atau bagaimana? Di mana disimpan? Dan itu terus dilakukannya berhari-hari selama 2 minggu. Dia tidak bernyanyi lagi. Sukacitanya hilang memikirkan uang tersebut. Ya, terakhir dia kembalikan uang tersebut. Dan setelah dia kembalikan, dia kembali bersukacita. Itu artinya Tuhan itu sangat tahu sebenarnya apa kondisi hidup kita. Itu dia. Jadi mari, yang pertama, poin yang penting, Tuhan itu tetap pelihara kita. Walaupun saat ini kondisi kita tidak menyaman, tapi Tuhan pelihara kita. Poin yang kedua, apa yang penting mau kita bicarakan? Poin kedua, bernyanyi adalah sebuah ungkapan iman, dan juga bernyanyi adalah sebuah situasi untuk dapat menguatkan, dapat menguatkan orang yang ada di sekitar kita. Ya, saya baca dari berita atau media daring bagaimana situasi di Italia dampak COVID-19. Italia adalah suatu negara yang pada saat ini terkena infeksi virus, korbannya paling sangat banyak dan juga banyak yang meninggal. Apa yang dilakukan? Katanya pada suatu Sabtu, seluruh orang yang tidak terinfeksi di sore hari membuka jendelanya, dan mereka bersama-sama bernyanyi. Mereka bernyanyi untuk menguatkan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Menguatkan siapa? Menguatkan mereka semua, menguatkan dokter dan perawat, dan juga menguatkan yang sakit. Itu mereka lakukan bersama-sama. Ya, apa judul lagunya? Kalau kami baca dalam bahasa Indonesia, judul lagunya itu semua akan baik-baik saja. Ya.
Artinya hari ini juga kami mau mengingatkan bagaimana kita juga bisa bernyanyi untuk menguatkan sesama kita dalam kondisi virus corona ini. Ya, kita bernyanyi menguatkan sesama kita. Ya, itu yang kedua, bernyanyi untuk menguatkan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagaimana dengan bernyanyi itu kita bisa juga menolong orang dalam situasi kondisi kehidupannya. Ya, karena mungkin tidak semua kita bisa bernyanyi, tapi Rungun Tangerang saya lihat dari sejarahnya rata-rata orangnya bisa bernyanyi. Tapi kalau kita bernyanyi, mungkin itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang yang tidak seiman dengan kita tidak akan bisa menikmatinya. Tapi bagaimana kita bisa dengan bernyanyi itu dan orang-orang yang tidak seiman dengan kita juga menikmati, yaitu dengan mengubah nyanyian itu menjadi perbuatan. Bahasa Karona, rende rubah jadi lagu langkah. Ya, rende rubah arah lagu langkah. Kai lagu langkah kasih banci nampati. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan menolong. Ya, kita sudah lakukan. Puji Tuhan, kita semua sudah mengambil bagian. Ya, kita sudah melakukan menolong, yaitu dengan melaksanakan ya pembagian sembako pertama dan kedua. Saatnya kita akan tiba kepada pembagian sembako yang ketiga. Mari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita ambil bagian kita. Tersitik kita kerina, ya lah perlu buwe. Tersitik, tandana kita ikut buat bagiin. Asa gegeh, asa ngasukta. Mari si puluh, ya. Asa gegeh, asa ngasukta. Rasuka cita. Edak denden si banci mengubah kalak si deban, si lapis seriras kita dan si rende ngalung-ngalung penampat indah. Olah kita ndekahsa berdebat ibas persoalan uga prosesna pepulungsa. Megati anda jadi persoalan. Sebab ibas persoalan bas kita kalak karo hal si megati. Padahal adi nendu kubas tradisi kalak karo. Ya. Lah mesra nampati kam. Bahkan APK kam ende kalak karo adi ende. Waduh luar biasa. Mesukah ke pedarak sen bas gajuk nanari. Adi ende. Mamatigan ninakin perkolong-kolonge misdar 300 bahkan anci ya kelencan desen nape pedaratna mama karo mama biring na kencang perkolong-kolonge mis kalau begitu duit das kalenda lah perkolong-kolong ngende kita. Tapi situasi kondisi mari si buat baginta guna nampati poin si petelukan poin si pempatkan. Ya, poin keempat dari bernyanyi apa yang bisa kita lihat? Bernyanyi itu meningkatkan kesehatan. Ya, kami dalam mempersiapkan bahan khotbah ini tadi membaca dari media daring juga. Halo Sehat. Dia katakan bahwa bernyanyi itu membuat orang sehat. Sehat dalam arti apa? Yang pertama, paru-parunya akan sehat, jantungnya akan sehat. Ya, kepada Saitun yang sekarang mau menjelang lansia, supaya kita jangan terkena penuaan dini, mari kita bernyanyi. Itu katanya. Juga melancarkan pencernaan. Ada 15 yang diceritakan di situ bagaimana fungsi bernyanyi tersebut. Jadi bernyanyi itu sangat menolong kita sebenarnya. Dan yang paling penting katanya, ini yang penting saat ini kita perlu. Bernyanyi meningkatkan imun tubuh. Jadi bernyanyilah. Walaupun hanya kita sebatas penyanyi kamar mandi, tidak masalah. Tapi ketika kita bernyanyi, itu akan meningkatkan imun tubuh kita, dan itu salah satu kekuatan kita di dalam melawan virus corona. Kemudian yang kelima, bernyanyi itu meningkatkan intelijensia atau meningkatkan EQ di dalam pendidikan. Itu makanya sekarang di dalam pendidikan modern, anak-anak dari dalam kandungan diperdengarkan musik, ya,
musik-musik ya yang dapat meningkatkan ya daya tangkap otaknya. Jadi mari kita bernyanyi. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, itulah fungsi bernyanyi. Mari kita pakai situasi ini. Bernyanyi itu mengubah nyanyian kita dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menolong sesama kita. Dan juga jangan lupa kita tetap bernyanyi, karena bernyanyi itu adalah ungkapan kita untuk memuji memuliakan Tuhan, ungkapan kita sebagai kesaksian, ungkapan kita untuk menolong. Menyanyi membuat kita sehat, menyanyi menambah kepintaran kita, dan dari situ terpuji, termulia nama Tuhan. Selamat bernyanyi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari ras kita artoto ibas pertoton karena persembahan ta bagi pekari doa sapat das pertoton Tuhan. Pertoto kita. Simpar keriahan ukur kami Tuhan. Diberikan kam kesempatan man kami pulung. Beri isi jabu kami di tengah jabu kami. Pulung kami ras anak-anak kami. Ras situasi baginda jarang kel terjadi ibas kekeluhan kami. Meriah ukur kami Tuhan, banci kami beribadah ras-ras. Ras ibas keriahan ukur kami endape, ras-ras kami penangki doa syafaat kami Tuhan. Artoto kami manbandu Tuhan, karena situasi kondisi doni enda. Ija paksa gundari, tetap dengan kami berjuang, guna banci menang menghadapi pandemi virus corona. Ibasienda Bapa mekuat age tendu. Berekendu hikmat kebeluhan kepentaran Tuhan. Mankrina kekelengan kami. Anak-anak ndu singgo berekendu hikmat kebeluhan. Jadi peneliti. Ibas ia meneliti ras mencoba mencari vaksin ras obat nandangi virus enda. Sampai tindu ya Tuhan berekendu gegeh, berekendu hikmat. Bagi pertoto kami Tuhan, nandangi krina kekelengan kami, emo sebagai garda terdepan ibas perawatan nandangi krina kekelengan kami si sakit, emo dokter ras perawat ijape ia krina ringan bertugas ibas rumah sakit i dunia enda, secara khusus i Indonesia enda Tuhan. Berekendu gegeh, berekendu kesempatan latih akapna Tuhan itading kena krina keluargana, emaka berekendu kesehatan manbana. Gelarah kesehatan si sempurna sirah na ibas kamnari bancika idalan kena tugas na alu mahuli ngerawat krina kekelengan kami sehingga terinfeksi virus enda. Bagi petotokan kami krina kekelengan kami sehingga terinfeksi
Bagi mungkin dalam pengawasan, mari kam sinam mani rasi mereka gegeh man bana Tuhan. Man si terinfeksi, si gejala ringan sedang ras berat. Mari Bapa kam si melawat ia, dudurkan tandu si melias, pasu-pasu daya tahan tubuh na Tuhan, gelah banci megegeh guna melawan virus enda. Ras harapan kami pas-pasundu tambar si pakai kena Tuhan. Tek kami bekas kamar dahin, banci sehat krina kekelengan kami enda. Totokan kami krina kekelengan kami si paksana berduka. Perbahan piga-piga kekelengan kami engkau ngadap kukam Tuhan. Mari apulindu ia gelah megegeh ia Tuhan. Bagi petotokan kami gugus tugas di kuras pemerintahan kami, presiden kami, si tetap erdahin guna banci ngerancanakan, guna banci dalankan program, guna melawan penyebaran virus enda. Alur bahan PSBB, mari Tuhan sampatindu ya krina. Bagi kami rakyat Indonesia, rikuras keluarga kami, ras anak-anak kami, ajarindu kami taat, ngikuti kaya turkan pemerintah enda Tuhan. Gelah dan cialu bagi terjadi pemutusan penyebaran virus corona enda. Bagi petotokan kami krina situasi kegeluhan kami Tuhan. Kami anak-anak dungawan perpulungan du, baik si paksa gundari redahin denga, redahin i rumah bagi mungkin harus darat denga, bahkan redahin i rumah sakit. Dekendu kesehatan, dekendu gegeh man kami krina. Bagi paksa gundari kami silaner dahin, tapi mungkin kami nggo i rumahkan. Mari Bapa pelihara kami, tu kami di bata kami si mada kuasa. Kuasa du lebih luar biasa asa krina masalah-masalah si jadi. Pegegah hindu kami sampai hindu kami Tuhan. Bagi Bapa ibas paksa endah. Ertoto kami karena krina perjalanan ibadah kami. Enda mari pas-pasundu. Geladan cipe kami ngikuti ibadah enda krina alu mahuli. Bagem Tuhan tanda remengkah hati kami ngoi pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami man badu. Mari Bapa kam si masu kami bagi persembahan kami alukan kam rasa jarindu gereja du makai kenca bagi singnatendu. Totokan kami krina kekelengan kami Tuhan. Kam sinemani ia si sakit, baik si sakit menahun Tuhan pas-pasundu. Secara khusus totokan kami kekelengan kami. Kakak kami nandai Richard Sembiring, si pasana irawat di rumah sakit harapan kita. Kam sinjamah sa Tuhan. Ibas krina proses pemulihan nape pas-pasundu. Te kami sepaksana banci kari ia sehat. Bagem Tuhan ibas istirahat kami pikrina berngenda keleng atendu si nemani kami. Enda pertoton sahabat kami, enda pertoton persembahan kami. Indeskan kami ku kama lumutru ukur kami. Arah anak du Yesus Kristus singgo ngajari kita ban pertoton Tuhan. Ninta dagi ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, relamin kini rajandu, salamin pratendu bas duninda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswaris na enda. Alami min salah kami, bagi alami kami salah kala pak kami. Olamin kami wakam kubas percubaan, tapi olangi kami idur si jahat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekah na. Amin.